Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Di sini saya sangat senang dan bangga masuk di ruangan ini karena diwarnai dengan wajah cantik dan ganteng dari adik semua ya. Adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Emilianus Chandra, biasa dipanggil Lian. Di sini saya mahasiswa PTR dari kampus Universitas Mahadeva Indonesia. Adik-adik, sebelum kita masuk pada materi juga, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang protista. Mungkin sebelumnya adik-adik sekalian pernah belajar atau pernah mendengar tentang materi protista ini. Pernah? Nah, Bapak jelaskan bahwa protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan sitos. Protos artinya awal atau mula-mula, dan sitos artinya menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup yang bersel satu maupun bersel banyak yang sudah tersusun sangat sederhana dan sudah memiliki membran inti sel. Jadi itu adalah mengenai protista, ya. Dalam protista ini juga mempunyai cirinya masing-masing, ya. Kemudian supaya ada juga bahwa protista itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama protista mirip hewan, yang kedua protista mirip tumbuhan, yang ketiga protista mirip jamur. Di sini dia itu mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri dalam protista adalah yang pertama uniseluler, ukuran tubuhnya 10 sampai 200 mm. Kemudian yang kedua tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, pada umumnya dia bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Yang keempat, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Yang kelima, pada umumnya dia mempunyai atau memiliki alat gerak. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya seperti Bapak sudah jelaskan ya Pak. Ya. Yang pertama itu uniseluler dengan ukuran tubuhnya itu 10 sampai 200 mm. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Ya. Yang ketiga, pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Yang keempat, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lainnya. Kemudian yang kelima, reproduksinya secara seksual atau aseksual. Yang keenam, tentu pada umumnya yang memiliki atau mempunyai alat gerak. Ya. Nah, supaya adik tahu bahwa ini adalah dampak umum protista, ya. Kemudian keenamnya ini tentu kita membahas satu persatu. Yang pertama itu ada filum Rhizopoda. Ini adalah bentuk nama filum Rhizopoda pada umumnya. Ya. Yang pertama ini adalah filum Rhizopoda. Tentu pada filum ini mempunyai 4 bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah nukleus. Yang kedua ada vakuola makanan. Yang ketiga ada vakuola kontraktil. Yang keempat ada membran plasma. Ya. Pada keempat bagian ini tentu mempunyai fungsi masing-masing.
Nah, untuk mengetahui fungsinya, mari kita bahas. Yang pertama itu dari nukleus. Ini adalah nukleus. Tidak bisa dilihat oleh mata, sangat kecil. Jadi fungsinya dia di sini adalah berperan aktif mengatur dalam setiap aktivitas. Ya. Kemudian fungsi yang kedua juga dia sangat berperan aktif dalam perkembangbiakan. Kemudian fakula makanan. Ini adalah gambar fakula makanan. Kelihatan ya. Fungsinya itu untuk menyimpan makanan. Yang kedua untuk mencerna makanan. Yang ketiga fakula kontraktil. Fakula kontraktil berfungsinya untuk menyimpan air di dalam tubuh filobrasopora. Jadi nanti kalau airnya berlebih atau kebanyakan bisa dibuang atau dikeluarkan dari virus ini. Yang ketiga ada membran plasma. Fungsinya itu untuk menjaga atau melindungi protoplasma. Ya. Nah, saya akan jelaskan gambar yang tadi ya. Bahwa risopoda merupakan organisme berseri satu, bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau sirkuit. Organisme ini berkembang biak dengan membelah diri secara langsung atau pembelahan minyak. Nah, baik. Di sini saya akan jelaskan bahwa risopoda itu adalah berseri satu atau berseri tunggal. Kemudian di sini dia bergerak dan menangkap makanan itu dengan kaki semu atau pseudoium. Nah, Bapak contoh ya, ini adalah makanan. Ini adalah organisme atau risopoda. Cara dia untuk menangkap makanan atau menuju makanannya itu dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan pseudoium atau kaki semu. Ya, tanpa adanya alat bergerak, tanpa adanya alat membantu untuk dia bergerak, maka dia tidak bisa menunjukkan ke makanannya. Nah, makanannya seperti apa? Makanannya itu seperti bakteri dan organel sel lainnya. Ya. Kemudian cara berkembang biaknya itu dia secara langsung atau pembelahan binar. Jadi dia itu perkembang biakannya secara langsung ya. Nah, seperti Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa ada 4 bagian serta fungsinya masing-masing pada gambar filobrasopora. Seperti fungsi nukleus, fungsi fakula makanan, fungsi fakula kontraktil, dan fungsi membran plasma. Seperti ini, ya. Nah, kita masuk ke gambar yang kedua. Adik-adik, kita melihat bersama bahwa film silianda ini bentuknya seperti tapak kaki, ya, bentuknya seperti tapak kaki. Tentu pada gambar ini ada beberapa bagian inti dan perlu saya bahas hari ini ya. Yang pertama itu ada silia, yang kedua ada food fakula atau artinya fakula makanan, yang ketiga ada oral groove atau celah mulut. Yang ketiga ada fakula kontraktil, yang keempat ada mikronukleus, yang kelima ada makronukleus, yang keenam ada analkor. Ya, kita akan membahas dari awal. Yang pertama itu silia. Ya, seperti saya jelaskan tadi, bahwa fungsi silia itu sendiri adalah alat gerak bantu untuk alat gerak bantu organisme ini untuk menuju ke makanannya. Ya. Kemudian food fakula atau fakula makanan. Fungsinya itu untuk menyimpan makanan. Ya. Yang kedua untuk mencerna makanan. Yang ketiga oral groove atau celah mulut. Jadi di sini oral groove atau celah mulut ini semua partikel makanan masuk ke organisme ini atau parenchym melalui oral groove atau celah mulut. Ya. Kemudian yang berikut ada fakula kontraktil. Fungsi fakula kontraktil di sini untuk menyimpan air dalam tubuh ini. Ya. Kemudian yang berikut ada mikronukleus. Jadi mikronukleus di sini dia berperan sebagai seksual atau generatif. Kemudian mikronukleus dia di sini berperan sebagai aseksual atau vegetatif. Ya. Kemudian analkor. Analkor itu artinya anus, tempat pengeluaran sisa-sisa makanan
yang ada dalam film ini. Ya. Baik, Bapak akan menjelaskan bahwa silia merupakan organisme berseri satu yang bergerak dengan bulu getah atau silia. Ya, ada silia yang hidup bebas, ada juga yang bersifat parasit. Jadi di sini pada organisme ini dia dibantu oleh silia untuk bergeraknya, ya, atau bulu getah. Kemudian ada silia yang hidup bebas, ada juga yang bersifat parasit. Bersifat parasit itu organisme ini bisa hidup di organisme lainnya, ya, itu artinya. Kemudian silia berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Kemudian secara seksualnya secara konjugasi, ya. Nah, seperti Bapak sudah jelaskan tadi, bahwa fungsi dari semua bagian-bagian pada film sekolah tadi seperti ini ada 7 ya. Yang pertama itu ada fungsi silia, yang kedua itu vakuola, yang ketiga oral growth, yang keempat vakuola kontraktil, yang kelima mikronukleus, yang keenam makronukleus, yang ketujuh ada analgon, ada lubang manis. Ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Seperti ini fungsinya. Nah, yang ketiga kita masuk ke film flagellata. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada beberapa bagian ini yang perlu kita bahas bersama. Ya, yang pertama itu ada flagella, yang kedua ada stigma, yang ketiga ada nucleus, yang keempat ada chloroplast, kemudian ada yang vakuola kontraktil, ada pedikel. Tentu dalam bagian ini mempunyai fungsi masing-masing juga. Yang pertama flagella. Flagella ini adalah bulu cambuk. Di sini dia fungsinya untuk bergerak, membantu pergerakan sitostoma. Kemudian stigma. Stigma fungsinya alat respiration yang melakukan pembakaran pada hidrogen. Ya. Kemudian nucleus itu inti ya, untuk berperan aktif dalam membantu setiap aktivitas. Kemudian chloroplast, tempat untuk berfotosintesis. Kemudian vakuola kontraktil untuk menyimpan air dalam tubuh pada film ini. Yang pedikelnya ini sebagai untuk menghasilkan energi, ya. Nah, saya akan jelaskan bahwa flagellata adalah organisme protista yang bergerak dengan menggunakan flagella atau bulu cambuk, seperti saya jelaskan pada gambar tadi ya. Kemudian contoh organisme dari film ini adalah Trypanosoma. Makhluk hidup secara parasit di dalam tanah manusia dan vertebrata lainnya. Trypanosoma berkembang biak dengan membelah diri. Nah, pada flagellata ini, organisme protista yang bergerak dengan menggunakan flagella, seperti saya jelaskan bahwa dalam film ini dia mempunyai alat gerak khusus, alat gerak untuk membantunya bisa bergerak. Kemudian contoh organisme dari film ini adalah Trypanosoma, makhluk hidup secara parasit. Ya, dari dia ini secara parasit ini dia bisa hidup di organisme lainnya, seperti bisa hidup di manusia, kemudian pada organisme yang lainnya. Ya. Nah, Bapak sudah jelaskan fungsi pada bagian gambar yang tadi ya. Kita lihat bersama. Yang pertama itu flagella, fungsinya sebagai alat gerak. Yang kedua, stigma berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen. Yang ketiga ada nukleus sebagai inti sel, berperan mengatur dalam setiap aktivitas. Yang keempat chloroplast sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kelima ada vakuola kontraktil, membuang sisa makanan dan mengatur tekanan air dalam sel. Kemudian yang keenam pedikel, fungsinya untuk menghasilkan energi. Ya. Nah, pada gambar keempat kita belajar tentang film sporozoa. Film ini adalah bentuk gambar dari film sporozoa. Kemudian dalam gambar ini ada banyak bagian, ya, ada banyak bagian yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama ada celah mulut, kemudian tenggorokan, ada vakuola makanan, vakuola kontraktil, ada silia, makronukleus, ada vakuola kontraktil dan trikosit. Ya, seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa
semua bagian pada gambar tentu mempunyai fungsi masing-masing juga ya. Seperti Silia tadi, dia ini membantu untuk bergerak untuk menuju ke makanan. Sebagai alat bantunya itu Silia adalah bulu sanduk ya. Kemudian celah mulut. Jadi celah mulut di sini tempat masuknya partikel makanan dari celah mulut dan melalui celah mulut. Kemudian dari celah mulut masuk ke tenggorokan. Setelah dikunyah atau setelah diproses, makanan itu turun melalui tenggorokan. Dari tenggorokan kemudian sampai di vakuola makanan. Sampai di vakuola makanan itu fungsinya itu untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan. Setelah itu bawa ke vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk menyimpan air ya. Kalau berlebihan maka bisa mengeluarkan lewat anus. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan bahwa organisme yang dikenal dalam film ini adalah plasmodium. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu yang dikenal adalah amoeba. Kalau yang ini adalah plasmodium. Jadi hidupnya itu sebagai parasit pada tubuh manusia. Jadi dia ini sifatnya hidup sebagai parasit, artinya bisa hidup di organisme lainnya. Kemudian penyebab penyakit malaria. Jadi dia di sini, kalau dia hidup di pada tubuh manusia akan menyebabkan penyakit malaria. Karena apa? Karena dia sumber makanannya adalah sel darah merah. Ya. Kemudian inang perantaranya adalah nyamuk Anopheles. Jika nyamuk ini menggigit manusia, maka plasmodium yang terdapat dalam liur dapat menginfeksi tubuh manusia seperti demam tinggi, menggigil, kemudian berkeringat, sakit kepala, mual, batuk, tinja berdarah, sakit otot dan sakit kuning. Ya, mematikan. Hati-hati. Nah, adik-adik, sekian saja penjelasan dari Bapak hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi protista mirip hewan atau protozoa? Enggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, tugas kalian adalah yang pertama, jelaskan fungsi bagian tubuh amoeba berikut. Yang pertama itu pseudium, yang kedua vakuola kontraktil. Ya. Yang kedua, mengapa Subthroriaceae dikelompokkan ke dalam kelas Ciliata. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 cara mencerna makanan pada anggota kelas Lagerata. Adik-adik, itu adalah tugas kalian. Tolong kerja dengan baik dan benar. Dan Bapak mohon harus kubur tugasnya tepat waktu, ya. Iya, Pak. Adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Kalau ada penjelasan atau kata-kata yang tidak berkenan dalam hati adik-adik, Bapak mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang. Siap.